Record ya. Baik, kita mulai. Sudah ada berapa nih? 5 orang ya. 5 orang. Tes. Suara jelas ya. Saya kira lebih bagus nih. Soalnya lewat handphone. Jelas, Prof. Jelas. Tadi kayaknya kurang bagus kalau pakai laptop ya. Baik rekan-rekan, saya masuk lewat handphone. Ya, kembali kita ulangi. Ini materi yang sangat penting sekali dalam pembelajaran kita, yaitu tentang hubungan ya antara hukum dan moral. Ini yang selalu dipertanyakan, ya. Ini yang selalu dipertanyakan dan menjadi banyak menimbulkan perdebatan ya, kontroversial, kaitan antara hukum dengan moral ya, kan ya. Dan kita kemarin sebenarnya sudah membahas berbagai jenis pandangan ya, aliran-aliran filsafat yang itu memberikan ya gambaran berbagai perbedaan ya pandangan terkait hukum dengan moral. Setidaknya kita dapat membagi dalam dua aliran besar ya, filsafat hukum, yaitu aliran atau teori hukum kodrat dan aliran atau teori positivisme hukum ya, kan ya. Nah, pertama kita coba kembali refresh pemahaman kita tentang aliran hukum kodrat ya, atau hukum alam ini ya, natural law, yang diprakarsai ya, bukan diprakarsai sebenarnya. Ya, beliau pun bukan yang pertama kali sebenarnya mencetuskan hukum kodrat ini ya, karena hukum kodrat ini kan hukum tertua sebenarnya. Ketika hukum pertama kali muncul ya, maka berlakulah hukum kodrat ini dalam perkembangan hukum. Nah, beliau ini adalah filsuf ya, Thomas Aquinas di tahun 1200 ya, 25 sampai 1274, yang menyatakan hukum tidak lain adalah positivasi dari prinsip moral. Dan seperti kita pahami ya dari background beliau yang memang seorang agamawan ya, seorang pendeta ya, maka tidak mengherankan pandangan-pandangannya menggunakan dalil-dalil ya pembenaran dari ajaran yang bersifat teologis ya, kan ya. Makanya di sini mengatakan hukum abadi, yaitu ya hukum Tuhan ya. Jadi menggunakan pandangan teologis hukum Tuhan yang ditanamkan kepada manusia berupa prinsip dan norma moral umum yang berlaku membimbing perilaku manusia. Ya, kemudian oleh rasio praktis yang memberikan perhatian pada hal-hal konkret dan partikular, prinsip umum diterapkan secara konkret dan terbatas dalam bentuk hukum buatan manusia. Jadi, nah ini Pak Aidil sudah muncul ini. Oke, kita refresh lagi Pak Aidil tentang hubungan hukum dengan moral ya. Intinya dua ya kutub, hukum alam dan hukum positif ya. Ini kita ulas lagi, Thomas Aquinas ya, intinya tadi tidak lain memberikan pemahaman-pemahaman ya, rasio-rasio kebenaran, pandangan-pandangan filsuf ya, yang bersumber dari unsur-unsur ketuhanan ilahiyah ya, revelation ya, wahyu. Ini merupakan satu pemikiran hukum alam yang menjadi fakta ataupun perkembangan ya yang nyata di dalam dunia hukum. Jadi tidak bisa dihindari ya. Bahkan memang ini yang harus dikembalikan ya kepada nilai-nilai luhur, tentunya nilai luhur ya, nilai agama yang bersifat universal ya, yang diakui kebaikan, kemanfaatan ya, keadilannya dalam
dalam konsep yang universal ya, tanpa harus ya mengedepankan ya warna, corak ya ataupun identitas tertentu. Ini yang harus kita gali ya, karena kan sebagai legal scientist, bagaimana pemikiran hukum alam ini tentunya masih sangat relevan dan akan ya terus relevan ya, karena memang menjadi salah satu sumber eh, pandangan filsafat di dalam ilmu hukum. Ya rekan-rekan ya. Intinya seperti itu ya, rekan-rekan bisa lihat di sini, sehingga hubungan hukum dengan moral ya dalam pandangan beliau ya, Thomas Aquinas ini terasa sangat sangat terkait gitu ya, karena tadi hukum tersebut digunakan untuk melarang ya bentuk-bentuk perbuatan jahat yang diperlukan hukum ya, hukum ilahi yang beliau maksudkan untuk melarang semua tindakan yang bersifat pelanggaran moral. Jadi dapat kita lihat di sini kata kuncinya dari hukum alam ya dalam pandangan Thomas Aquinas ya adalah hukum yang dimaksudkan ya sebagai bentuk untuk mencegah pelanggaran moral ya kan ya. Nah, berikutnya kita lihat pandangan yang berbeda gitu ya, dan menghasilkan satu mazhab pemikiran ya filsuf hukum yang bertolak belakang dengan pandangan hukum alam, yang tokoh yang paling kita kenal tentunya adalah tokoh-tokoh positivisme ya, John Austin dan Hans Kelsen dan seterusnya ya, yang berangkat sebenarnya dari pemikiran ya tentang perkembangan pemikiran manusia dari Auguste Comte ya tentang positivisme, yaitu ya pada abad ini. Jadi memang ini berkembang di era kontemporer ya, karena kan di era kontemporer ya, era setelah runtuhnya kejayaan ya, kejayaan kaisar-kaisar ya, dengan menggunakan basis pembenaran teologis ya. Kalau kita lihat pembenaran ya para kaisar ya, raja-raja di zaman abad pertengahan ya, dan di zaman klasik ya juga menggunakan pendekatan yang bersifat teologis ya, atau setidaknya pendekatan yang bersifat metafisis ya, seperti mengatakan raja adalah ya anak Tuhan gitu ya, titisan Tuhan ya, atau wakil Tuhan. Jadi menggunakan pembenaran-pembenaran itu, tetapi kemudian fakta yang didapatkan oleh para oleh masyarakat lah ya, atau rakyat pada saat itu ya, di abad pertengahan, adanya kediktatoran, absolutisme ya, dan penindasan ya, dengan menggunakan tadi ya pembenaran-pembenaran teokrasi tadi. Kan. Kemudian rakyat mempertanyakan ya kan, kebenaran itu ya, dengan melihat fakta-fakta tadi. Kalau memang raja itu wakil Tuhan ya, mengapa melakukan ya kesewenang-wenangan gitu kan? Harusnya kan Tuhan itu ya maha pengasih, maha penyayang gitu ya. Kenapa melakukan kesewenang-wenangan? Mengapa sesama wakil Tuhan berperang gitu ya? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian direfleksikan dalam bentuk perlawanan gitu ya, sehingga kita melihat berkembang di Eropa. Ini kisah di Eropa ya, kisah di Eropa, karena memang hukum kita juga terpengaruh dengan hukum Eropa, kemudian menghasilkan yang gerakan Renaissance ya, revolusi, kebangkitan yang meninggalkan pemahaman-pemahaman tersebut, beralih kepada pandangan yang bersifat positivisme ya, akhirnya meninggalkan pandangan-pandangan ya teologis dan metafisis tadi, menjadi pandangan positivisme, seperti mengatakan hukum adalah karya ciptaan manusia, hukum dibangun atas basis ilmiah. Jadi mementingkan ya
pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan yang bersifat ilmiah. Ilmiah di sini adalah maksudnya ya yang dapat dirasakan, ya, disentuh, ya, ditemukan oleh panca indera, ya. Jadi sangat rasionalitas. betul, ya, sangat mengandalkan panca indera, ya. Jadi moral di sini bagaimana kaitannya dengan moral? Di sini kita lihat penilaian moral kalau dipandang perlu harus dapat dilakukan dengan bukti-bukti yang faktual dan argumen-argumen rasional. Jadi bahkan kita lihat di sini, ya. Jadi perbedaan antara hukum kodrat dan positivisme, ya. Kalau hukum kodrat meyakini bahwa valid tidaknya hukum tergantung kualitas moral dari hukum tersebut, ya. Artinya hukum moral dipahami sebagai hukum kodrat, sehingga antara keduanya mutlak, ya, hubungannya mutlak, ya, tidak bisa dipisahkan. Nah, doktrin positivisme kita lihat berbeda di sini, ya. Tidak ada hubungan yang mutlak antara hukum dan moralitas, ya. Sehingga filsafat hukum betul haruslah terkonsentrasi penuh pada analisis hukum, ya, sebagaimana telah diundangkan. Jadi berbicara hukum, ya, tidak selalu bisa kaitkan dengan moralitas. Nanti kita masuk ke bahasan yang lebih menarik lagi tentang, ya, civil disobedience, ya. Ketika hukum itu tidak mencerminkan moral, ya, maka di situ muncul pandangan-pandangan filsuf, ya, pandangan-pandangan filsafat yang disitulah, ya, memberikan, ya, hak-hak universal untuk tidak menaati hukum, gitu, ya. Karena tadi, ya, berkembang di era kekinian, ya, memunculkan doktrin-doktrin bahwa tadi hukum itu, ya, terkonsentrasi penuh pada analisis hukumnya, ya, bukan pada hukum yang seharusnya. Jadi positivisme ini menolak keberlakuan, ya, validitas norma-norma hukum yang bergantung dari moral, ya, rekan-rekan, ya. Jadi ini merupakan sebuah pandangan. Nah, bagaimana dengan ini pandangan di Indonesia, ya. Kan Magnis Suneseno juga memiliki pemikiran sebagai seorang filsuf, ya, menyebutkan ada dua unsur yang ada dalam positivisme. Yang pertama, ya, hanyalah hukum positif, ya. Yang kedua, walaupun suatu isi hukum ditolak, ya, karena melanggar nilai moral, ia tetap berlaku sebagai hukum. Jadi harus dibedakan antara, ya, law in mind dengan law in book, dan juga law in operatum, ya, law in society, ya. Tetap yang bisa dipaksakan adalah law in book, ya, law in book, karena memang memiliki law in book itu maksudnya hukum positif, ya, existing law, ya, hukum yang diundangkan, ya, tetap itu yang memiliki daya ikat, ya. Rekan-rekan, ini pandangan beliau. Nah, ini yang juga mengemuka seorang filsuf, ya, yang lazim kita dengar, kita kutip pendapatnya, yaitu Herbert Lionel Adolphus Hart, ya, HLA Hart, ya, di tahun 1907, ya, di awal abad ke-20, ya. Siapakah dia? Dia dikenal sebagai tokoh yang memperbaharui kelemahan doktrin klasik positivisme hukum yang oleh Austin dan Bentham lebih banyak didasarkan pada teori imperatif, ya, the common theory of law. Ya, kita sekarang coba bahas pandangan beliau, ya, HLA Hart ini, ya. Dalam memandang hubungan hukum dengan moralitas, ia menempatkan diri pada posisi tetap mengakui adanya hubungan relatif, ya, tetap mengakui, ya, adanya hubungan, tapi hubungan itu bersifat relatif antara hukum dan moralitas dengan tanpa meniadakan pemilahan antara hukum dan moralitas. Maksudnya apa? Ia sebagai moralitas kritis dan juga penganut positivisme hukum sejati. Jadi memang beliau berusaha mengawinkan lah, gitu, ya, mengawinkan ataupun menautkan dua pandangan ini, ya, kalau kita lihat, ya. Jadi unsur moralitas yang diterimanya, ya, diterima
beliau ya S.L. Hart ini dalam hukum antara lain perkembangan hukum di segala tempat dan waktu pada kenyataannya dipengaruhi moralitas konvensional ya. Jadi yang dimaksud dengan moralitas itu adalah moralitas konvensional, yaitu apa, ide-ide kelompok sosial secara teratur ataupun bentuk-bentuk kritisme moral yang mencerahkan yang diusung beberapa individu yang dimana horizon moralnya melampaui moralitas yang pada saat itu diterima. Jadi berbicara moralitas, beliau pun mengaitkannya dengan ya law, ya, living law artinya yang diterima ya kelompok-kelompok sosial secara teratur ya, kritisme moral yang mencerahkan. Jadi unsur law, living law atau hukum dalam masyarakat ya dimasukkan ke dalam pengertian unsur moralitas yang dapat diterima dalam hukum menurut H.L.A. Hart ya. Saya kira ini pelan-pelan dipahami ya. Jadi apa pengaruh moralitas pada hukum ya? Menurut beliau faktanya perkembangan hukum dipengaruhi oleh cita-cita moral ya, baik yang masuk lewat legislasi ya ataupun secara tidak langsung dimasukkan dalam tahap melalui proses yudisial. Jadi bicara hukum ya, karena memang hukum itu sendiri sangat luas ya, tidak terbatas pada legislasi saja, tapi juga ya hukum-hukum yang diciptakan oleh proses yudisial seperti hukum yang dibuat di pengadilan ya, judge-made law. Maka pengaruh moralitas ini ya merupakan ya substansi ya, nilai-nilai moral substantif tentu ada dalam aturan hukum ya. Tapi bukan hukum harus tunduk pada moral. Tentunya ini nanti kaitannya dengan benturan antara keadilan dengan kepastian gitu ya rekan-rekan. Ini pemikiran-pemikiran yang kita bisa dapatkan dari khasanah ya filsafat hukum rekan-rekan ya. Bagaimana nilai-nilai moral dalam proses yudisial? Contohnya pada hakim ya. Hakim dalam menerapkan hukum. Bagaimana hakim melakukan interpretasi hukumnya? Karena hukum itu harus diinterpretasi ya. Tidak mungkin hukum itu bisa dijalankan tanpa interpretasi. Setiap kita, apalagi penegak hukum ya, rekan-rekan semua ya, saya juga tentunya menginterpretasi hukum dengan nilai-nilai moral ya yang kita miliki ya. Sehingga dengan tujuan mewujudkan keadilan, prinsip-prinsip moral ya, hakim tidak melakukan penerapan hukum secara sewenang-wenang ya, sesuai dengan kehendak hatinya. Seperti harus netral ya, tidak berpihak ya. Itulah merupakan bentuk dari moral dalam proses yudisial terutama oleh hakim ya, dalam meneliti berbagai alternatif ya yang mungkin ya muncul dalam langkah-langkah pengambilan keputusan. Ya kan, jadi moral ya, kesimpulan tadi ya, moral tadi ya, walaupun kita melihat ada dua mazhab yang saling ya bertentangan dalam memandang hubungan hukum dengan moral, yaitu mazhab hukum alam dan mazhab positivisme ya. Nah, namun di titik tengahnya ya, di titik temunya ada benang merah tadi ya yang disampaikan oleh Hart ya, tidak lain adalah moral merupakan apa? Merupakan ya wujud ya dari ya dari apa? Dari sikap ya, sikap hakim ya, terutama hakim ini ya, dalam mengambil keputusan. Jadi pintu masuk nanti ya moral ini dalam rangka ya proses yudisial ya, ketika kemungkinan ya, dan memang banyak kita juga mungkin mendapati ya hukum positif dalam pengertian undang-undang ya tidak mencerminkan nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat ya, maka nilai-nilai moral ini menjadi prinsip
yang nanti dapat diterapkan oleh hakim di dalam ya menerapkan ataupun mengambil keputusan. Rekan-rekan ya. Nah, berangkat dari hubungan antara moral dan hukum tadi, maka berkembanglah ya ajaran berikutnya terkait dengan filsafat hukum, dan ini sangat penting untuk juga kita pahami ya rekan-rekan, yang dikenal dengan hak menolak hukum ya atau disobedience ya, civil disobedience. Apakah hukum dengan sendirinya harus dipatuhi, dan hal apa dan bagaimana hak untuk menolak hukum ya. Ini berkembang ya di dalam pemikiran-pemikiran hukum, dan kita juga melihatnya dari segi apa, dari segi literatur, walaupun tetap ya dalam khasana, dalam koridor hukum positif ya, tentunya yang berlaku adalah hukum yang bisa dipaksakan. Tapi dalam ya dalam ranah filsafat hukum ya yang berkembang dalam literatur memang dikenal adanya civil disobedience ini ya, CD. Jadi civil disobedience ini ya selalu dibaca sebagai pembangkangan terhadap negara apabila seorang tidak setuju dengan hukum yang berlaku. Nah, masalahnya civil disobedience juga ya tepat diterjemahkan sebagai pembangkangan beradab. Jadi ya pembangkangan yang beradab ya, civilized disobedience. Makanya dikatakan civil ini maksudnya beradab gitu ya. Bukan pembangkangan yang tidak beradab, tapi pembangkangan yang beradab. Karena apa? Karena ada ketidakadilan yang dibuat oleh negara. Ini tentunya dalam kondisi ya, dalam kondisi-kondisi yang memang sudah apa? Terjadi ya ketidakadilan ya, terjadi hal-hal yang menimbulkan permasalahan sosial di suatu negara gitu ya kan ya. Saya kira seperti itu ya. Jadi civil disobedience ini bukan pembangkangan dalam arti negatif ya, jadi harus dipahami ya, tidak boleh dengan ajaran ini pun kemudian menjadi pembenar tadi ya, tapi ini ya pembangkangan dalam arti ya positif ya, karena dilakukan dengan motif menciptakan hukum yang lebih responsif ya pada kepentingan manusia. Karena tadi ada ya proses-proses legislasi yang tidak ya berjalan untuk ya mewakili ya kehendak ya cita-cita dari si pembuat hukum, dari si pencipta hukum, yaitu rakyat ya, ketika dominasi politik ya, kepentingan-kepentingan oligarki ya, kepentingan-kepentingan penguasa ya yang mencederai keadilan masyarakat. Inilah ya, berangkat dari situ menghasilkan banyak ya perkembangan sejarah. Kita lihat seperti ya Renaissance yang muncul ya di Eropa ya di abad-abad pertengahan ya, munculnya negara-negara demokrasi berangkat dari pemikiran-pemikiran seperti ini. Ketika ya kaisar misalnya di Prancis, kita melihat Charles ya, Kaisar Charles ya kalau salah, Kaisar Charles 14 ya, yang memberikan ya pengaturan yang sangat pajak ya, masalah pajak yang sangat mencekik rakyat ya. Nanti ada di slide-slide berikutnya rekan-rekan ya. Jadi CD ini adalah gerakan yang muncul karena memang kesadaran warga akan pentingnya penegakan hukum yang adil ya. CD itu tadi apa? Civil disobedience. Nah, ini tokohnya yang sangat masyhur mencetuskan ya civil disobedience ini, yaitu Henry David Thoreau ya, di tahun 1840-an ya, digunakan untuk menamai penolakannya ya, bedau. Jadi penolakan untuk apa? Membayar pajak. Nah, jadi memang kasusnya itu terkait dengan pajak ya. Jadi pada ya saat itu ya dirasakan memang sangat mencekik ya pajak dalam bentuk iuran yang memaksa ya untuk negara ya, pada saat itu terjadi di negara-negara Eropa. Maka simbolnya di sini apa? Burung nuri ya, membayar pajak burung nuri, yang ia maksud sebagai simbol penolakan terhadap ketidakadilan yang dilakukan di Amerika ya, dan di pemerintahan federal Amerika. Jadi beliau ini di Amerika ya, tapi selain di Amerika juga kita melihat tadi ya di Prancis juga ya,
pada kurun waktu yang sama juga terjadi revolusi yang juga dicetus ya dari kelaliman, ya, kelalim ke diktatoran ya, ke absolutisme penguasa yang mencekik rakyat ya, yang menerapkan pemajakan yang eksesif, rekan-rekan ya. Berikutnya siapa? John Rawls. Nah ini pemikir ya di abad modern yang banyak menulis buku-buku tentang justice ya, tentang keadilan ya, teori-teori keadilan, theory of justice. John Rawls. Ya, saya juga menggunakan buku beliau. Bisa diakses ya di internet, cari aja di PDF sudah banyak, jadi enak sekali sekarang ya. Kalau mungkin beli dulu ya mahal ya, sekarang sudah ada di internet, cari aja di PDF search ya atau di PDF drive ya, buku-buku dari John Rawls ya tentang teori of justice. Kemarin kita sudah pelajari teori of justice-nya John Rawls tentang fairness ya, liberty ya, kebebasan ya kan. Jadi John Rawls menyebut bahwa civil disobedience sebagai kewajiban natural untuk menegakkan keadilannya. Ia juga mendefinisikan civil disobedience sebagai gerakan yang bersifat publik ya. Jadi harus bersifat publik ya, tidak bisa perorangan ya. Dan tanpa kekerasan di sini. Jadi unsur-unsur tanpa kekerasan ya, kemudian juga berdasarkan hati nurani ya. Namun merupakan tindakan politik ya. Bertentangan dengan hukum, memang bertentangan dengan hukum ya, karena umumnya dilakukan untuk mengoreksi hukum dan kebijakan pemerintah. Rekan-rekan ya. Jadi menurut Rawls, John Rawls, civil disobedience ini harus dilakukan pertama secara terbuka ya. Jadi bukan berbentuk makar ya, yang diam-diam, ya, secara terbuka ya. Memang itikadnya baik ya, ada unsur itikat baik, good faith di sini ya, merupakan tindakan publik tanpa melanggar prinsip keadilan, jangan sampai ya melanggar keadilan juga ya, untuk menuntut keadilan tapi melanggar keadilan. Keadilan tidak dapat ditegakkan dengan cara yang tidak adil. Sehingga menjadi penting bahwa civil disobedience harus muncul sebagai wujud penolakan suara hati terhadap hukum dan tidak boleh ya destruktif. Kira-kira ini ya rekan-rekan ya. Kalau memang sudah destruktif ya, sudah merusak, anarki ya, tentunya tidak dapat dikatakan sebagai civil disobedient ya. Inilah ya, rule-nya ada ya, rule-nya ada. Dan memang di negara kita pun sebenarnya sudah difasilitasi ya dengan asas keterbukaan ya, menyampaikan aspirasi publik ya. Sikap militan harus muncul bukan karena ungkapan ketidaksetiaan pada hukum, melainkan sebagai penolakan mendalam terhadap tatanan hukum yang tidak adil. Para militan ini ingin setia pada hukum yang adil, mereka berusaha menolak hukum yang kenyataannya tidak adil. Ini harus kita pahami, rekan-rekan. Jadi civil disobedience ini dapat dipertanggungjawabkan ya, karena ada 3 kondisi. Ya, pertama, apabila hak-hak dasar warga negara seperti ya, ini hak asasi ya, hak hidup, hak beragama ya secara bebas, hak pendidikan, hak pekerjaan layak diabaikan. Jadi jelas di sini ada ketidakadilan ya. Ada hukum yang tidak adil, dan inilah yang menjadi kriteria dibenarkannya civil disobedience. Yang kedua, sebagai langkah terakhir dalam memperjuangkan perbaikan hukum. Jadi dia ini last resort ya, langkah terakhir. Ya, misalnya kelompok-kelompok minoritas yang menyuarakan ketidakpuasan dan penguasanya tidak peduli ya, tidak tampak adanya kemauan politik untuk mengakomodasinya. Yang ketiga merupakan tuntutan dari prinsip keadilan ya, karena memang keadilan inilah sebagai puncak ya dari tujuan hukum. Ya, ketika itu tidak muncul, maka dibenarkan ya civil disobedience ini dengan syarat-syarat tadi ya. Tidak destruktif ya, dilakukan dengan itikat baik ya, dan sebagai langkah terakhir kebebasan ya. Nah, tokohnya siapa selain tadi Henry Thoreau ya, juga kita mengenal Martin Luther King ya, yang mengharuskan civil disobedience ini secara terbuka, publik
dan tanpa kekerasan. Ya, dalam civil disobedience perlu dilakukan dengan memperhatikan 4 langkah. Pertama, mengumpulkan ya data untuk memastikan apakah benar terjadi ketidakadilan, ya, melakukan negosiasi-negosiasi agar ya tidak sampai ya berujung hal-hal yang tadi ya destruktif ya. Membersihkan diri, subjek ya harus membersihkan diri dari motif-motif yang destruktif ya dan egoistis. Nah, ini memang biasanya terkadang ditunggangi oleh berbagai kepentingan ya, sehingga yang tadinya bersifat murni ya perjuangan kemudian ditunggangi dan justru ya dilakukan tindakan-tindakan yang tindakan yang menghambat cita-cita dari civil disobedience ini. Jadi tindakannya langsung berupa demonstrasi perarakan massa menduduki tempat tertentu. Ya, inilah landasan filosofis ya civil disobedience yang saya kira sudah diakomodir sebenarnya di kompositif kita dalam bentuk ya undang-undang kebebasan ya berpendapat dan mengungkapkan pendapat di tempat umum. Betul. Itu kan ada juga di konstitusi kita ya, di konstitusi pasal 28 ya kan ya. Hurufnya apa saya lupa ya. Nah, kemudian tokoh berikutnya ya Dworkin, dia membagi civil disobedience ini atas beberapa hal ya. Ada yang pertama, karena hukum bertentangan dengan hati nurani ya. Conscientious disobedience ya. Merupakan refleksi tuntutan moral bahwa hukum tidak boleh bertentangan dengan kesadaran moral. Kemudian sikap hukum yang tidak peduli ya. Tadi ya karena fokus kepada oligarki ya yang hanya bermotif egoistis, bermotif kekayaan ya. Kemudian terjadilah pembangkangan terhadap hukum. Ya, dalam hal apa? Ya, menurut Dworkin ini pembangkangan karena alasan kekayaan, kepentingan egois tadi ya, motif-motif merebut kekuasaan. Nah, ini tidak boleh ya. Dan ini harus dihukum kalau yang sudah motifnya egois ya, ego kelompok sektoral, merebut kekuasaan ya, makar gitu ya. Maka ini bukan lagi merupakan refleksi dari moral ya. Dan tidak boleh bertentangan dengan kesadaran moral masyarakat ya mengenai apa yang baik dan tidak baik dan tidak adil tadi ya, adil dan tidak adil. Saya kira itu rekan-rekan ya. Ini kebetulan sudah maghrib ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Saya kira ini luar biasa materinya ya kalau kita perhatikan ya. Gimana? Mau ada yang didiskusikan tentang moralitas dan hukum, dan ini nanti dalam prakteknya ya tentunya kita akan selalu berhadapan dengan hal-hal seperti ini ya rekan-rekan ya. Tapi memang terkadang ya di level eksekutif ya kita berpegang ya kepada prinsip-prinsip hukum positif ya. Memang nanti banyak ya kesempatan yang diberikan untuk melakukan ini terutama di ranah yudikasi ya. Saya pun menyadari kalau memang di level eksekutif ya terkadang ya hambatan-hambatan itu kita rasakan. Saya kira itu rekan-rekan ya. Ada yang ingin didiskusikan, nanti bisa kita lanjutlah di YouTube ya. Nanti saya record ya, dan ini menjadi pembelajaran kita bersama ya. Nanti bisa di komen di YouTube saya. Untuk UTS gimana? Sudah dikerjakan? Ada permasalahan tidak? Saya kira salah ya. Pelan-pelan lah ya. Baik, terima kasih perhatian rekan-rekan. Kita akhiri ya. Semoga besok kita masih bisa ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.
Sama. Selamat sore, Prof. Sama-sama. Selamat sore.